Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Di video kali ini admin akan membahas 3 program bantuan pemerintah yang akan dibuka pendaftarannya di awal tahun 2021 mendatang. Artinya adalah teman-teman bisa melakukan pendaftaran langsung secara mandiri tanpa melalui perantara. Dan tentunya 3 program pemerintah yang akan admin bahas ini sudah berjalan di tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan salah satu dari bantuan ini, silahkan nanti di tahun 2021 kalian bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. Bagaimana caranya dan bagaimana persyaratannya? Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan ke pembahasan tentang 3 program pemerintah yang akan dibuka pendaftarannya di tahun 2021. Program yang pertama adalah Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini merupakan salah satu program dari pemerintah yang pembukaan pendaftarannya sedang ditunggu oleh masyarakat. Di tahun 2020, program Kartu Prakerja ini sudah meloloskan sebanyak 5,6 juta orang dan sudah membuka gelombang dari gelombang 1 sampai dengan gelombang ke-11. Kemudian untuk pendaftaran di tahun 2021, jika kita melihat pendaftaran di tahun 2020 yang dilaksanakan pada awal 2020 kemarin, tepatnya di awal April tahun 2020, maka nanti bisa jadi pendaftaran untuk Kartu Prakerja ini akan dibuka juga di awal tahun 2021. Kemudian nanti program Kartu Prakerja di tahun 2021 ini akan kembali lagi ke gelombang 1 program Kartu Prakerja tahun 2021. Selanjutnya adalah bagaimana cara mendaftar di program Kartu Prakerja ini. Caranya mudah teman-teman, silahkan kalian itu membuka web prakerja.go.id. Namun sebelum teman-teman melanjutkan untuk mendaftar di program Kartu Prakerja ini, silahkan kalian itu menyediakan KTP, kemudian alamat email yang aktif, dan tentunya nomor HP yang aktif pula. Kemudian persyaratan umum selanjutnya adalah usia minimal 18 tahun. Kemudian persyaratan selanjutnya teman-teman itu tidak sedang menempuh pendidikan formal. Dan persyaratan yang paling penting juga adalah kalian itu bukan salah satu dari 7 kriteria yang tidak boleh mengikuti program Kartu Prakerja ini. Siapa saja itu? Yang pertama adalah pejabat negara, pimpinan atau anggota DPR, kemudian PNS, anggota Polri atau TNI, kemudian kepala desa dan perangkat desa, dan selanjutnya adalah direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN atau BUMD. Ini artinya adalah jika kalian itu memiliki pekerjaan di salah satu yang sudah admin sebutkan tadi, kalian itu otomatis tidak bisa mendaftar di program Kartu Prakerja. Dan selain dari 7 kriteria yang sudah admin sebutkan tadi, kalian semua itu boleh mendaftar di program Kartu Prakerja. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pendaftarannya. Jadi yang pertama, kalian buka web prakerja.go.id. Selanjutnya kalian bisa menekan tombol masuk yang berada di pojok kanan atas. Dan kemudian silakan teman-teman lanjutkan dengan mengisi alamat email yang aktif dan passwordnya. Untuk password, silakan teman-teman bisa menggunakan password yang kalian gunakan di alamat emailnya, atau juga kalian bisa membuat password yang baru khusus untuk membuka akun prakerjanya. Dan selanjutnya nanti kalian diarahkan untuk masuk ke inbox email kalian masing-masing. Kemudian di sana kalian akan melakukan aktivasi untuk pembuatan akunnya. Setelah akun diaktifasi, kalian bisa melanjutkan proses pendaftaran selanjutnya sampai dengan proses tes dan menyelesaikan pendaftarannya. Dan untuk pendaftaran lengkapnya nanti akan admin buatkan tutorialnya setelah program ini dibuka kembali di tahun 2021. Jika teman-teman dinyatakan lolos di program Kartu Prakerja ini, maka nanti kalian disuruh untuk membeli pelatihan dan menyelesaikannya. Setelah kalian menyelesaikan pelatihan, maka kalian akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan kemudian nanti akan mendapatkan insentif Rp600.000 selama 4 kali. Selain insentif Rp600.000, teman-teman juga akan mendapatkan insentif survei yang jumlah totalnya itu adalah Rp150.000. Untuk informasi lengkap terkait dengan program Kartu Prakerja ini, nanti admin akan membahasnya kembali jika pendaftaran di tahun 2021 sudah mulai dibuka. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan saja ke program pemerintah yang kedua yang akan dibuka pendaftarannya secara mandiri di tahun 2021.
Program tersebut adalah Banpres UMKM atau BPUM. Banpres UMKM ini merupakan salah satu program unggulan juga dari pemerintah yang diperuntukkan untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebelumnya di tahun 2020, pemerintah telah menargetkan sebanyak 12 juta UMKM untuk mendapatkan Banpres UMKM ini. Dan sekarang sedang dilakukan proses pengumuman dan pencairan dana 2,4 juta rupiah untuk peserta yang sudah lolos di Banpres UMKM tahap kedua. Bagaimana cara mendaftar dan bagaimana persyaratan untuk mendapatkan 2,4 juta rupiah dari Banpres UMKM ini? Persyaratan umum yang harus kalian penuhi diantaranya adalah merupakan warga negara Indonesia, kemudian memiliki NIK yang dibuktikan dengan KTP, kemudian memiliki usaha mikro yang ditunjukkan dengan surat keterangan usaha. Selanjutnya, kalian itu bukan merupakan PNS atau ASN, bukan merupakan anggota TNI atau Polri, serta bukan merupakan pegawai BUMN atau BUMD. Dan persyaratan selanjutnya adalah tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan juga KUR. Dan juga bagi teman-teman yang memiliki usaha mikro, tapi alamat di KTP dengan alamat domisilinya berbeda, silahkan teman-teman bisa melampirkan surat keterangan usaha yang bisa kalian buat di kantor desa ataupun di kantor kelurahan. Dan selanjutnya bagaimana cara mendaftarnya? Silahkan teman-teman itu bisa melakukan pendaftaran secara mandiri, baik itu secara online maupun secara offline. Untuk pendaftaran secara online, biasanya nanti masing-masing daerah akan memberikan link pendaftaran secara online. Karena di masing-masing daerah tersebut nanti akan berbeda-beda cara pendaftarannya. Ada beberapa daerah yang mewajibkan untuk pendaftaran secara online. Ada juga beberapa daerah yang harus melakukan pendaftaran Banpres UMKM ini secara offline. Artinya mereka harus menyerahkan semua berkas persyaratannya secara langsung. Untuk pendaftaran mandiri secara offline, kalian bisa langsung mendaftar di kantor Dinas Koperasi dan UKM, kabupaten ataupun kota. Silakan langsung saja teman-teman itu membawa semua persyaratan yang sudah ditentukan ke kantor Dinas Koperasi dan UKM di kabupaten kota tempat kalian masing-masing. Selain bisa mendaftar di kantor Dinas Koperasi dan UKM, teman-teman juga nanti berhak diusulkan oleh beberapa lembaga pengusul seperti Bank Himbara, yakni Bank BRI atau Bank BNI, ataupun Bank PNM atau Bank Mekar. Selain itu juga, teman-teman nanti bisa diusulkan juga oleh koperasi yang telah disahkan oleh badan hukum. Dengan adanya lembaga pengusul ini, tentunya nanti meskipun kalian itu tidak pernah mendaftar sama sekali, namun jika telah diusulkan oleh salah satu lembaga pengusul yang sudah admin sebutkan tadi, maka otomatis teman-teman itu dinyatakan lolos sebagai peserta Banpres UMKM. Untuk mengetahui apakah teman-teman itu sebagai penerima Banpres UMKM ini atau tidak, salah satu caranya adalah silahkan kalian bisa memeriksa data kalian di efom.bri.co.id/BPUM. Dan selanjutnya, jika teman-teman sudah dinyatakan lolos di Banpres UMKM, maka nanti kalian akan mendapatkan dana sebesar 2,4 juta rupiah secara cuma-cuma. Dan untuk informasi lengkap terkait dengan Banpres UMKM ini nanti akan admin buatkan videonya jika nanti di tahun 2021 sudah dibuka pendaftaran tahap ketiga. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan ke program pemerintah yang ketiga yang akan dibuka pendaftarannya di tahun 2021. Program tersebut adalah pendaftaran DTKS. Informasi terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ini adalah seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Risma selaku Menteri Sosial, bahwa nanti pada bulan Februari tahun 2021 akan dilaksanakan pendataan ulang untuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kemudian pertanyaannya, apa sih fungsi dari DTKS ini? Jawabannya adalah, jika kalian sudah terdata di DTKS Kementerian Sosial ini, maka nanti kalian akan berhak mendapatkan bantuan sosial yang sumbernya dari Kementerian Sosial. Bantuan sosial tersebut diantaranya adalah bantuan PKH, bantuan sosial tunai, bantuan sembako, ataupun nanti teman-teman akan mendapatkan kartu Indonesia Sehat secara gratis. Jadi, yang menyebabkan teman-teman itu tidak mendapatkan bantuan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial adalah data keluarga teman-teman atau data kalian itu tidak masuk di dalam DTKS Kementerian Sosial.
Nah, selanjutnya bagaimana cara mendaftar agar bisa masuk di DTKS ini? Yang pertama, kalian harus memenuhi persyaratannya, yaitu merupakan keluarga miskin, keluarga rentan miskin, atau keluarga tidak mampu. Dan jika kalian sudah memenuhi persyaratan tersebut, silahkan kalian membawa KTP dan kartu keluarga. Dan selanjutnya silahkan teman-teman langsung saja mendaftarkan diri ke kantor desa tempat tinggal kalian masing-masing. Saran admin adalah jangan sampai kalian menggunakan perantara untuk mendaftar DTKS ini. Jika kalian menggunakan perantara, bisa jadi data teman-teman itu akan telat dimasukkan di DTKS Kementerian Sosial ini. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mendaftar DTKS ini adalah langsung membawa KTP dan kartu keluarga ke kantor desa tempat tinggal kalian masing-masing. Oke teman-teman semuanya, untuk informasi selanjutnya terkait dengan 3 program bantuan ini akan selalu admin update jika nanti di tahun 2021 sudah mulai buka pendaftarannya. Itu saja informasi dari admin, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman tetap semangat dan rezekinya tetap lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.